Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan UAS layanan manajemen TI dengan judul analisis tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi pada aplikasi mobile banking Livin by Mandiri menggunakan kerangka kinerja COVID 2019. Ini ada nama-nama kelompok kami. Yang pertama itu ada Adila Salsabila, yang kedua itu ada Maulia Arifiani, yang ketiga ada Muhammad Aulia Rahman, yang keempat ada teman saya sendiri itu Raduli. Oke. Yang pertama, step pertama itu ada pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, landasan teori, ruang lingkup, pembahasan, analisis para ahli, organisasi dan institusi, penutup dan daftar pustaka. Oke, yang pertama itu kita baca pendahuluan terlebih dahulu. Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap sektor perbankan secara radikal, di mana layanan perbankan kini beralih menjadi solusi digital yang praktis, cepat, dan aman. Implementasi teknologi informasi atau TI bukan lagi sekedar pendukung operasional, melainkan menjadi pilar strategis yang mendasari daya saing perusahaan. Namun, ketergantungan yang tinggi pada TI membawa risiko yang kompleks sehingga diperlukan pengawasan dan tata kelola yang sistematis. Selanjutnya, latar belakang. Layanan mobile banking seperti Livin by Mandiri menghadapi tantangan besar terkait stabilitas sistem dan keamanan dana nasabah. Beberapa insiden teknis seperti kegagalan transaksi atau gangguan layanan menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi efektivitas tata kelola TI. Kerangka kerja COVID 2019 digunakan dalam penelitian ini karena sifatnya fleksibel, terbuka, dan mampu menyelaraskan tujuan TI dengan tujuan bisnis organisasi secara komprehensif. Selanjutnya akan dibaca oleh Muhammad Aulia Rahman. Untuk rumus masalah berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang diangkat adalah pertama, bagaimana kapabilitas tata kelola TI pada aplikasi Livin by Mandiri saat ini. Yang kedua, sejauh mana manajemen risiko dan kualitas layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Yang ketiga, apa rekomendasi strategis untuk mengatasi celah yang ditemukan guna mencapai target kematangan yang optimal. Untuk landasan teori kita mengambil COVID 2019, yaitu kerangka kerja global yang menyediakan panduan untuk mengelola dan mengoptimalkan sumber daya TI organisasi guna mencapai tujuan bisnis. Yang kedua, desain faktor, yaitu 10 faktor yang mempengaruhi desain sistem tata kelola organisasi seperti strategi perusahaan dan profil risiko dan rantai. Untuk capability level, skala penilaian tingkat kemampuan proses mulai dari level 0 hingga level 5. Terakhir, untuk Vault IT 2.0 adalah kerangka kerja tambahan yang fokus pada penciptaan nilai dari investasi TI. Lanjut ke ruang lingkup, penelitian ini membatasi ruang lingkup pada objek, yaitu aplikasi Livin by Mandiri atau layanan perbankan digital. Yang kedua adalah domain fokusnya, fokus terhadap manajemen risiko APO 12, pengelolaan insiden DSS 02, pengelolaan masalah DSS 03, dan kepatuhan eksternal yaitu MEA 03. Dan untuk metodenya kita menggunakan evaluasi menggunakan kuesioner, skala Goodman, dan analisis kesenjangan. Pembahasan penjelasan tentang studi audit layanan TI COVID 2019 yang digunakan. 1. Penentuan domain melalui desain vektor. Melalui analisis 10 waktu desain, ditemukan bahwa strategi perusahaan berfokus pada inovasi dan layanan nasabah, customer oriented service culture. Hal ini menempatkan peran TI sebagai instrumen strategis dengan profil risiko tinggi pada aspek keamanan dan investasi. 2. Analisis tingkatan kapabilitas dan kesenjangan. Hasil evaluasi kapabilitas
aplikatif level 4, di mana aplikasi mampu mendeteksi kesalahan secara otomatis, namun penyelesaian masalah secara proaktif masih perlu ditingkatkan. Pada domain MEA 03, meskipun pemantauan kepatuhan sudah terukur secara kuantitatif level 4, masih diperlukan optimalisasi berkelanjutan untuk mencapai level 5. Fokus utama adalah mempercepat respon terhadap perubahan regulasi agar tetap selaras dengan standar eksternal secara proaktif. Organisasi atau institusi profil PT Bank Mandiri. PT Bank Mandiri atau Persero Tbk adalah salah satu lembaga keuangan terbesar di Indonesia yang berkomitmen mendorong inklusi keuangan melalui inovasi digital. Aplikasi Livin by Mandiri dirancang untuk menjadi super app yang mengintegrasikan berbagai layanan keuangan dalam satu platform. Institusi ini sangat mementingkan stabilitas layanan, perlindungan data, dan kepatuhan terhadap regulasi OJK atau BI. Selanjutnya ada pengumpulan data kuesioner. Yang pertama ada teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada responden secara daring. Kuesioner disusun berdasarkan domain yang diteliti dalam framework COVID 2019 dan menggunakan skala penilaian untuk mengukur tingkat kapabilitas proses teknologi informasi pada aplikasi Livin by Mandiri. Yang kedua ada teknik sampling. Teknik sampling yang digunakan itu adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriterianya yaitu pastinya pengguna aktif aplikasi Livin by Mandiri, pernah menggunakan fitur transaksi, memahami pengalaman pengguna aplikasi mobile banking. Teknik ini dipilih agar data yang diperoleh relevan dan sesuai dengan tujuan peneliti. Yang ketiga ada populasi penelitian. Dalam penelitian ini pastinya seluruh pengguna aplikasi Livin by Mandiri. Jumlah populasi ditentukan berdasarkan jumlah ulasan pengguna pada Google Play Store dan App Store, dengan asumsi bahwa pengguna yang memberikan ulasan telah mengunduh dan menggunakan aplikasi minimal 1 kali transaksi. Jumlah populasinya yaitu 37.541 pengguna. Yang keempat ada analisis kapabilitas. Analisis kapabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan tata kelola dan manajemen teknologi informasi pada aplikasi Livin by Mandiri berdasarkan framework COVID 2019. Penilaian ini dilakukan dengan menghitung rata-rata skor jawaban dari 10 responden pada setiap domain dan subdomain yang diteliti. Skala penilaian mengacu pada kapabilitas level COVID 2019. Nah, di sini ada pertanyaan 1 sampai pertanyaan 11, yang dimana setiap pertanyaan itu ditotal skorkan menjadi 25 per 10. 10-nya ini dari responden yang sudah mengisi kuesioner ini. Jadi 25 dibagi 10 yaitu 2,5. Begitupun seterusnya sampai pertanyaan 11. Perhitungan rata-rata domain yaitu kita total skor jadi 38,2 dibagi 11. Jadi hasilnya 3,472. Nah, di mana levelnya itu mencapai 2,5 sampai 2,49. Jadi levelnya itu kita memasuki level 3. Dan di sini ada level 0 dan level 5. Kita di level 3 definite proses, yang dimana hasil rata-rata domainnya itu 3,472. Level kapabilitasnya itu level 3 define process. Yang kelima ada uji validitas, yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bukti pertanyaan pada kuesioner mampu mengukur variabel yang diteliti. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai R hitung dengan R table pada tingkat signifikan 5% dengan jumlah responden sebanyak 10%. Maka nilai R table-nya itu 0,632. Kriterianya, jika R hitung lebih dari R table, maka instrumen dinyatakan valid. Jika R hitung kurang dari R table, maka
instrumen dinyatakan tidak valid. Berdasarkan hasil pengolahan data, seluruh butir pertanyaan memiliki nilai R hitung lebih besar dari R table. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh item kuesioner dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian. Ini adalah contoh tabel uji validasinya dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 11. Ini adalah pertanyaannya. Terus ini ada hitungnya, ini ada nilai signifikan, dan ini ada keterangan valid dan tidak valid. Yang keenam ada uji reliabilitas yang bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen penelitian. Pengujian reliabilitas dilakukan menggunakan metode Cronbach alpha, yang dimana 90 itu keterangan sangat tinggi atau sangat sempurna, lalu 70 sampai 090 itu tinggi, data Anda masuk kategori ini. Nah, 050 sampai 070 itu moderat atau cukup, dan ini kurang 050 itu sangat rendah atau di bawah ya, itu tidak reliable. Ini ada contohnya 0,864 itu, dan ini pertanyaannya, dan ini dia menghasilkan hasil yang reliable atau kuat. Ini ada analisis gap yang digunakan untuk mengetahui kesenjangan antara tingkat kapabilitas saat ini dengan tingkat kapabilitas yang diharapkan. Perhitungan gap itu dengan rumus gap kapabilitas yang diharapkan diambil kapabilitas saat ini, di mana level 3 dikurang 3,472 sama dengan minus 0,472, di mana gap kurang dari 0 itu proses telah melampaui target. Ini adalah hasilnya ya. Terus interpretasi hasil gapnya, di mana gap itu sama dengan 0, target tercapai. Gap lebih dari 0 itu masih diperlukan peningkatan. Gap kurang dari 0 itu proses telah melampaui target. Berdasarkan hasil analisis, masih terdapat beberapa domain yang memiliki nilai gap positif, khususnya pada aspek manajemen risiko dan penanganan insiden layanan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat kapabilitas sudah cukup baik, perbaikan berkelanjutan tetap diperlukan agar proses tata kelola TI dapat berjalan lebih optimal. Ini adalah hasil kuesioner yang sudah diisi. Next. Selanjutnya penutup. Itu kesimpulan. Berdasarkan hasil evaluasi tata kelola dan manajemen teknologi informasi menggunakan kerangka kerja COVID 2019, dapat disimpulkan bahwa tata kelola TI pada aplikasi Living by Mandiri berada pada tingkat kapabilitas level 3 dengan kecenderungan menuju level 4 pada beberapa domain. Yang kedua, domain APO 12 itu proses manajemen risiko telah didefinisikan dan dijalankan, namun masih diperlukan penguatan pada dokumentasi formal serta integrasi manajemen risiko TI dengan strategi bisnis jangka panjang. Yang ketiga, domain DSS 02 itu menunjukkan kinerja yang baik, di mana proses penanganan insiden telah terukur dan berjalan secara kuantitatif, meskipun aspek penyelesaian masalah secara proaktif masih dapat ditingkatkan. Yang keempat, pada domain MEA 03, pemantauan kepatuhan terhadap regulasi telah berjalan dengan baik dan terukur. Namun optimalisasi berkelanjutan masih diperlukan agar organisasi mampu merespon perubahan regulasi secara lebih tepat dan lebih cepat dan adaptif. Yang kelima, hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh item kuesioner dinyatakan valid dan reliable, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini layak dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.
saran. Itu ada 3 dari kelompok kami. Yang pertama itu formalisasi dokumentasi risiko PT Bank Mandiri, disarankan untuk menyusun dan memperbarui standar operasional prosedur manajemen risiko TI secara berkala agar proses akuntabilitas dapat lebih struktur dan terdokumentasi dengan baik. Yang kedua, peningkatan penanganan insiden proaktif pada domain DSS 02 disarankan untuk mengembangkan mekanisme deteksi dini dan analisis insiden secara proaktif guna meminimalkan dampak gangguan layanan terhadap nasabah. Yang ketiga, pengembangan penelitian selanjutnya, penelitian berikutnya dapat menambah jumlah responden, memperluas domain COVID-19 yang dianalisis, serta mengombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Sekian dari kelompok kami, saya mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.